Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama Kang Edi Channel. Baik Bapak Ibu, kali ini saya membawa informasi. Ini adalah tindak lanjut dari surat edaran terkait dengan pendataan non ASN Bapak Ibu. Jadi kemarin-kemarin kita sudah mulai mengumpulkan berkas ya, dokumen terkait dengan pendataan ya pegawai, pendataan tenaga non ASN yang masing-masing instansi memang sudah mulai mengumpulkan ya dokumen-dokumen untuk kebutuhan pendataan ini. Eh, Kali ini saya ingin coba untuk menindaklanjuti Bapak Ibu surat dari Permenpan RB Bapak Ibu ya, surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditandatangani tanggal 29 September 2022 Bapak Ibu. Surat ini memang ditujukan kepada pembina kepegawaian PPK instansi pusat maupun daerah. Baik Bapak Ibu, saya akan coba untuk menampilkan surat edaran ini dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Ibu. Ini tindak lanjut pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah Bapak Ibu. Apa isi surat ini Bapak Ibu? Yang pertama, ucapan terima kasih tentu dan penghargaan kepada pejabat pembina kepegawaian, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah melakukan pendataan terhadap tenaga non-ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Pan RB dimaksud. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, pendataan sebagaimana angka 1 itu ya, yang tadi saya bacakan, di lingkungan bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN. Nah, ini perlu digarisbawahi oleh kita bersama Bapak Ibu bahwa pendataan tenaga non-ASN itu di sini di nomor 2 di poin 2 dijelaskan bahwa bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN. Ini hanya bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagai data dasar tenaga non-ASN. Nah, jadi kalaupun ya menurut admin, kalaupun ini bukan untuk mengangkat non-ASN menjadi ASN, tapi ini penting menurut admin Bapak Ibu ya. Kenapa penting? Kalau sudah terdata kita di data dasar tenaga non-ASN kan enak. Artinya ketika ada kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pengangkatan non ASN menjadi ASN, data kita sudah masuk ya di dalam data BKN atau data di Kementerian Pan RB ini. Ini yang poin 2 Bapak Ibu ya, terkait dengan pendataan tenaga non ASN. Nomor tiganya apa Bapak Ibu? Nomor tiganya adalah data sementara yang diinput dalam aplikasi BKN sampai dengan tanggal 30 September kemarin Bapak Ibu ya, pukul 7.10. Ini sudah sebanyak 2.113.158 orang. Wow, luar biasa. Ini yang terdiri dari 66. Ini adalah instansi pusat dan 522 ini instansi daerah. Nah, ini berdasarkan telangan BKN ditemukan data yang tidak sesuai dengan ketentuan surat Menteri Pan RB nomor B-11/11/M.SM.01.00.2022. Oh, banyak juga ini ya berarti. Kemudian berdasarkan hal tersebut, sebentar ya. Dalam rangka menjaga validitas data dan akuntabilitas pendataan tersebut agar para pejabat kepegawaian melakukan langkah-langkah. Baik Bapak Ibu, apa ini langkah-langkahnya? Yang pertama, ini Bapak Ibu. Bagi instansi yang telah melakukan input data, wajib melakukan verifikasi dan validasi. Jadi bagi instansi yang telah melakukan input data, wajib melakukan verval, verifikasi dan validasi. Untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan surat Menteri Pan RB nomor B-1511/M-SM dan seterusnya tanggal 22 Juli 2022. Jadi di sini diminta untuk segera memvalidasi dan memverifikasi kembali. Kemudian bagi instansi yang belum melakukan input data non ASN,
agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam sistem aplikasi pendataan BKN untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan surat Menteri Penpan RB. Begitu Bapak Ibu. Kemudian hasil verifikasi dan validasi ya Bapak Ibu sebagaimana huruf A dan B wajib diumumkan kepada masyarakat melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman instansi selama 5 hari kalender dan paling lambat tanggal 8 Oktober. Berarti kemarin ya ini sudah ya. Kalau sekarang tanggal 9, ini harus sudah diumumkan kemarin tanggal 8 Oktober 2022. Nah, untuk mendapatkan umpan balik masyarakat dan memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas data yang disampaikan. Jadi Bapak Ibu, ini untuk hasil verbal verifikasi validasi ini harus sudah diumumkan sebenarnya oleh instansi yang bersangkutan, yaitu paling lambatnya tanggal 8. Nah, apakah Bapak Ibu sudah membaca ini apa belum? Sudah melihat bagaimana hasil verbalnya, apakah nama Bapak Ibu sudah tercantum di sana atau tidak? Nah, ini perlu juga dilihat Bapak Ibu. Nah, apabila nanti ada ada kekeliruan data atau ada kesalahan data, maka di poin D Bapak Ibu ini di surat ini di poin D. Jadi perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat wajib dilakukan dalam jangka 10 hari. Ya, dalam jangka 10 hari kalender atau paling lama tanggal 22 Oktober pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non ASN BKN. Nah, ini Bapak Ibu, penting ini sekali ini kita kalau ada perbaikan data, makanya nanti dilihat Bapak Ibu ya, ini tanggal 8 kemarin sudah diumumkan harusnya paling lambatnya tanggal 8 Oktober. Silahkan Bapak Ibu nanti dilihat di laman resmi BKN yang terkait dengan pendataan ini. Dan apabila ada perbaikan atau ada hal-hal yang kurang pas begitu dengan dokumen kita, maka ini ada data perbaikan 10 hari ya. Ya, intinya paling lama tanggal 22 Oktober 2022. Jadi ada waktu kurang lebih sekira 12 harian ya. 12 harian. Oke, Bapak Ibu, itu silakan dilihat ya. Kemudian data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Apabila data final tersebut tidak disertai dengan SPTJM, ya, surat pertanggungjawaban mutlak tidak akan dimasukkan dalam daftar dasar tenaga non ASN. Jadi ini wajib sifatnya nomor 5 untuk melampirkan atau menyertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Apabila tidak, maka di sini jelas tidak akan dimasukkan dalam data dasar tenaga non ASN. Nah, dalam hal pejabat pembina kepegawaian memerlukan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan, maka dapat dilakukan secara internal di lingkungan instansi masing-masing. Jelas ya Bapak Ibu, sampai di situ paham ya? Nah, apabila kemudian hari terdapat data yang tidak sesuai dengan ketentuan surat Menteri Penpan RB dan surat Menteri Pan RB nomor sekian ya, nomor B185 dan Permen Pan dan surat Menteri Pan RB nomor B11511 akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum ya, baik bagi pimpinan unit kerja maupun pejabat pembina kepegawaian. Barangkali itu Bapak informasinya, yang jelas bahwa pendataan tenaga non ASN ini sudah diumumkan ya tanggal 8 paling lambatnya, jadi kemarin. Coba aja dilihat Bapak Ibu ya di portalnya. Kemudian apakah data Bapak Ibu sudah selesai, sudah valid, sudah pas ya dengan dokumen yang dimiliki oleh kita. Nah, apabila tidak, maka ini ada waktu sampai tanggal 22 Oktober 2022 pukul 15 ya, pukul 5 sore ya, jam 17. Itu tanggal 22 Oktober 2022. Barangkali itu Bapak Ibu sebagai tindak lanjut ya dari pendataan ASN. Ini surat resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya, yang Bapak Ibu mohon untuk disikapi dan segera lakukan perbaikan apabila ada. Itu saja, terima kasih ya. Mohon maaf apabila kurang berkenan penyampaiannya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.